Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 6 soal-soal masuk PTN di bab fluida statis bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UMPTN tahun 89. Sebuah balon dengan diameter 10 meter berisi udara panas. Kerapatan udara dalam balon tersebut, maksudnya ini ya, balon itu 75% dari kerapatan udara luar, di mana kerapatan udara luarnya itu 1,3 kg per meter kubik. Pertanyaannya, besar massa total maksimum penumpang dan beban yang masih dapat diangkut berapa kilogram? Oke, jadi ini balon udara ya, balon udara yang bisa ada penumpangnya manusia gitu ya. Kalau digambar mungkin gambar versi ilustrasinya begini ya. Jadi ini ada tempat penumpangnya, kemudian ini nanti ada tali, kemudian ini balonnya. Nah, kurang lebih gitu aja ya, kurang lebih balonnya seperti itu. Nah, dia berarti punya berat ya, punya berat berarti ke bawah, kemudian ada gas di sini tuh. Gasnya itu berarti dia ada hukum Archimedes, gaya angkatnya Fa. Nah, berdasarkan hukum Archimedes, kita tahu berdasarkan hukum Archimedes ini berarti si Fa ini harus sama dengan W. Dia harus dalam kondisi setimbang. Nah, kita tahu Fa itu di dalam Archimedes itu rumusnya rho, berarti dalam hal ini rho-nya rho udara ya. Rho udara kali gravitasi kali volume balonnya. Kemudian sama dengan, nah beratnya ini adalah berat siapa? Berat beban sama berat gasnya. Jadi kita tuh di sini ini massa beban Bn ditambah massa gasnya dikali gravitasi. Oke. Kemudian kita coba rubah di sini. Jadi ini rho udara kali gravitasi kali volume, kemudian ini M bebannya dikali gravitasi ditambah massa gas dikali gravitasinya. Kita mencari, ini kita coret ya, gravitasinya sama. Kita coret. Sehingga di sini kita dapat untuk mencari massa bebannya itu berarti massa beban sama dengan rho udara kali volume gitu ya. Kemudian ditambah dikurang massa gravitasinya. Oke. Nah, sekarang massa gravitasi, massa gas ini maksudnya. Jadi massa bebannya sama dengan ini rho udara kali volume balonnya dikurang, kita tahu massa itu ada hubungan sekali lagi dengan massa jenis. Jadi massa itu adalah massa jenis dikali volume, berarti ini massanya gas dikali volumenya. Oke, volume siapa? Volume balon. Sehingga ini bisa kita tulis jadinya massa bebannya itu sama dengan volumenya kita keluarin. Berarti ini massa jenis udara dikurang massa jenis gasnya dikali volumenya. Oke, kita pindah ke sini. Sekarang kita masukin angkanya, berarti massa bebannya sama dengan massa jenis udaranya berapa? Massa jenis udaranya itu ini rho U, kemudian si kerapatan udara dalam balon itu kan katanya 75%, berarti ini 3/4 dari massa jenis udaranya. Oke. Kemudian dikali volume balon. Volume balon itu berarti bentuknya dia balonnya berarti dia sama dengan volume kayak volume bola ya. Jadi di sini 4/3 V R pangkat 3.
Oke, jadi ini kita masukin, berarti ini 1 dikurang 3/4 jadinya tinggal 1/4 rho udara dikali volume balonnya, volume bolanya itu 4/3 pi R pangkat 3. Oke, kita masukin coba ya. Ini 1/4-nya kita coret, 4 coret ini, jadi dia tinggal 1/3. 1/3 dikali massa jenis udaranya 1,3, kemudian dikali dengan V-nya kita ambil 3,14, kemudian R-nya ini kan diameter berarti R-nya itu sama dengan 5 meter ya, berarti ini 5/3. Nah, nanti kalian coba hitung ya, ini tinggal dihitung aja. Kalau kalian hitung nanti ini dapatnya, angkanya dapat 170,083 kg. Jadi ini kita dekatkan, jadi masanya itu kita bulatkan jadi 170 kg. Oke, jadi kita dapat nomor 1 itu jawabannya yang C ya, 170 kg. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal UMPTN tahun 97 untuk menentukan massa jenis zat cair di rangkai alat seperti pada gambar. Pengisap P itu dapat bergerak bebas, pengisap P yang ini, dengan luas penampang 1 cm persegi. Jika konstanta pegasnya 100 Newton per meter dan pegas tertekan sejauh 0,4 cm, maka pertanyaannya massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik berapa? Oke. Jadi ini ada hubungan, berarti ada pegas, kemudian ada gaya Archimedesnya. Jadi kan ini ketika pegas digerakkan berarti ya pegas ke sana. Nah, berikut juga ada gaya ke atas pada zat cairnya. Jadi masuk ke hukum Archimedes. Jadi kalau kita tulis jadi di sini, jadi gaya dari pegas itu harus sama dengan gaya ke atas pada hukum Archimedes. Karena kan setiap ini dapat gaya ke atasnya ya, atau gaya Archimedes. Gaya pegas itu rumusnya kan K dikali delta X. Oke. Kemudian gaya angkat atau gaya Archimedes itu rho dikali G dikali V. Oke. Kemudian ini kita masih tulis K dikali delta X. Nah, kemudian volumenya kita ganti. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, A-nya itu luas alas, H-nya tinggi. Berarti ini rho kali G dikali A dikali H jadinya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu massa jenisnya, berarti kalau kita ganti ini jadi rumus massa jenis, karena yang dicari dia massa jenis sama dengan berarti K dikali delta X dibagi G dikali A dikali H. Oke, kita masukin angkanya. K-nya berapa? Konstanta pegasnya 100. 100 itu kakak tulis 10/2. Kemudian delta X-nya 0,4 cm, berarti 0,4 dikali 10⁻⁻2 dalam meter ya. Oke, per gitu. Gravitasinya 10, luas penampangnya berapa? 1 cm ini. Luas penampangnya 1 cm persegi itu berarti ini 10⁻⁴ dalam meter persegi. Kemudian H-nya itu ini, H-nya itu 1. Oke, yang ini kita coretnya 10⁻2 sama 10⁻⁻2 habis. Kemudian ini jadinya yang atas itu 4 kali 10⁻⁻1, yang di bawah itu hasilnya 10 kali 10⁻⁻4 itu 10⁻⁻3. Ini jadinya hasilnya 400 kg per meter kubik. Oke, jadi nomor 2 kita dapat jawabannya massa jenis zat cair itu adalah 400. Oke, sip. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Di nomor 3 ini ada soal MPTN tahun 93. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di air, kemudian 30% benda berada di dalam minyak dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyaknya 0,8 gram per sentimeter kubik, maka pertanyaannya massa jenis benda tersebut berapa gram per sentimeter kubik. Oke. Ini juga berarti kita pakai hubungan hukum Archimedes, persamaan Archimedes ya. Oke, karena ini terapung. Ketika dia terapung itu berarti posisinya si gaya ke atasnya itu sama dengan berat. Nah, beratnya W-nya. Ini kita tulis jadinya rho dari fluidanya. Kemudian ini kali gravitasi dikali volume benda yang tercelup, dt. Benda yang tercelup sama dengan ini rho benda dikali gravitasi dikali volume bendanya. Sekarang gravitasinya kita coret. Kita coret. Ini jadinya tinggal massa jenis fluidanya kali volume benda tercelupnya sama dengan massa jenis benda dikali volume bendanya. Nah, sekarang kan posisi benda yang tercelup itu ada yang di minyak, ada juga yang di air. Berarti ini sama aja kita tulis begini nih. Berarti sekarang ketika dia sekarang massa jenisnya air. Ketika ada massa jenis air, si volumenya dikaliin dengan volume benda yang masuk ke air. Ini air. Oke. Kemudian ditambah lagi, kalau sekarang massa jenisnya minyak, berarti kali volume benda yang tercelup di minyak. Oke, itu sama dengan massa jenis benda dikali volume bendanya. Oke, sekarang kita masukin coba. Maka pindah ke sini. Berarti massa jenis air kalau di dalam gram per sentimeter kubik nilainya berapa? 1 ya. 1. Oh, kakak tulis di sini deh biar kalian sambil menghafal. Massa jenis air itu kalau dalam gram itu 1 gram per sentimeter kubik. Tapi dia 1000 10,3 kalau dalam kilogram per meter kubik. Sambil ingat-ingat itu ya. Ini 1, karena dia mintanya dalam gram per sentimeter kubik, berarti ini 1. Kemudian dia masuknya kan katanya 50%, berarti ya setengah dari volume benda yang benda totalnya. Kemudian ditambah dengan dia ada minyaknya itu massa jenisnya 0,8 kemudian yang tercelup masuk ke minyak itu katanya 30%, 0,3 dari volume bendanya, sama dengan massa jenis benda dikali volume bendanya. Volume bendanya kita coret. Ini jadinya 0,5 ditambah yang ini hasilnya 0,24 sama dengan massa jenis benda. Maka massa jenis bendanya 0,5 ditambah 0,24 hasilnya 0,74 dalam gram per sentimeter kubik. Oke, jadi kita dapat jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SPMB tahun 2004. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan massa jenis air itu masing-masing, es itu katanya 0,9, kalau air itu 1. Maka pertanyaannya bagian es yang terendam dalam air berapa persen? Ini juga posisinya terapung ya. Ini juga posisinya masih terapung. Tadi kalau terapung apa? F gaya Archimedesnya sama dengan rho fluidanya kali gravitasi kali volume benda yang tercelupnya. Oke, yang ini berarti F itu kan M
bendanya, berarti ini M benda dikali gravitasi, sama dengan ini massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda tercelupnya. Kita tahu tadi massa itu ada hubungan dengan massa jenis, berarti massa itu adalah massa jenis benda dikali volume bendanya, kemudian dikali gravitasi, sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi kali volume benda yang tercelupnya. Gravitasinya kita coret lagi nih. Oke, jadinya rumusnya sekarang massa jenis benda dikali volume benda sama dengan massa jenis fluidanya kali volume benda yang tercelupnya. Udah, kita masukin coba. Massa jenis bendanya itu kan, bendanya itu artinya si S-nya ya. Si S-nya itu 0,9 dikali volume benda sama dengan massa jenis fluidanya. Fluidanya itu di sini adalah air, berarti dia 1 dikali VBT. Nah, volume benda tercelupnya, sehingga volume benda tercelupnya itu sama dengan 0,9 kali dari volume bendanya. Ini artinya adalah 90%-nya dari volume bendanya tersebut, gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal SBMPTN tahun 2015. Sebuah benda plastik yang homogen mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Jika massa jenis baloknya 0,4 gram per cc dan massa jenis air cairannya tersebut itu 1,3 gram per cc, maka pertanyaannya rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian balok yang berada di atas permukaan cairan. Oke, berarti ini juga sama, dalam posisi dia terapung. Oke, kita masukin lagi rumusnya. F gaya Archimedesnya sama dengan rho fluidanya dikali gravitasi kali volume benda tercelupnya. Ini kita ganti jadinya rho benda dikali gravitasi dikali volume bendanya, sama dengan massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda yang tercelupnya. Gravitasinya kita coret. Kemudian ini kita dapat jadinya volume, kalau kita bandingkan ya, volume benda dibanding sama volume benda yang tercelupnya. Jadi kalau yang atas ini volume benda utuh masih, kemudian dibagi sama volume benda yang tercelup, artinya volume bagian yang masuk ke dalam cairan tersebut itu sama dengan massa jenis fluidanya dibagi massa jenis benda. Oke, sekarang kita masukin angkanya nih. Ini kan kata massa jenis fluida itu massa jenis cairan itu 1,3 per massa jenis bendanya itu 1,04. Kalau ini kita bagi itu dapatnya 1,3 itu artinya kan 13/10 dibagi 1,04 itu artinya 104/100. 100-nya naik ke atas, jadi ini 1300. Kalau yang dari 1,3/10-nya itu turun ke bawah, jadi dikali 10 ya ini. Jadi 1040. Ini kalau kalian sederhanain ini di pecahannya disederhanakan, ini dapatnya 5/4. Jadi kalian nanti ini kalian bagi masing-masing dengan 26 nih. Jadi kalian bagi dengan angka 26 dapatnya 5/4. Oke. Nah, sekarang masukin ke sini. Sekarang itu perbandingan volume benda dibanding sama volume benda yang masuk ke airnya. Sekarang volume yang muncul nih, yang muncul berarti artinya yang tidak terendam, yang muncul itu jadi berapa? Jadi volume bendanya dikurang sama volume yang tercelupnya, yang tenggelamnya ya, atau yang tercelupnya nih, yang tenggelamnya. Berarti sekarang volume bendanya itu berarti kan sini kelihatannya 5 nih. 5 di bagian tenggelamnya itu 4.
berarti dapatnya berapa? 1 ya, volumenya 1. Nah sekarang pertanyaannya rasio, perbandingan volume benda yang terendam atau tenggelam gitu ya, ini yang tenggelam dibanding atau dibagi dengan volume benda yang muncul gitu, yang muncul di sini jadinya berapa? Yang tenggelam itu 4 ya kan, kemudian yang muncul itu dapatnya ini 1. Nah, jadi perbandingannya dapat 4:1. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini ada soal SPMB tahun 2006. Sebuah pompa air dengan luas penampang 75 cm persegi ingin digunakan untuk memompa air dari kedalaman 8 meter. Lihat gambar. Ambillah percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Jika pada saat memompa timbul gesekan pada penghisap sebesar 20 Newton, sedangkan gesekan-gesekan lainnya diabaikan. Pertanyaannya, maka gaya yang diperlukan untuk memompa pompa tadi itu adalah sebesar berapa Newton? Oke. Nah, sekarang kita coba ilustrasiin dulu kejadian gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi ini nanti pompanya jadi dia ke bawah ya, ke bawah dipompa nanti dia. Jadi ini ditarik ke bawah gitu, ini akan naik ke atas, nanti terus bergantian. Jadi ketika dia diberikan gaya, si penghisapnya itu diberikan gaya ke sana, ketika saat dia ke bawah, anggaplah ini Fy gitu ya, maka ada di zat cairan itu ada gaya Archimedes kemana? Ke atas. Ada gaya Archimedes ke atas itu Fa. Jadi kalau penghisapnya geraknya ke bawah Fy, maka gaya gesekan juga, gaya gesekan berarti berlawanan ya. Gaya gesekan itu pasti berlawanan, berarti gaya gesekan itu juga akan ke atas. Kakak gambar agak panjang di sini untuk membedakan aja, ada gaya gesekan. Karena kalau gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak dari bendanya. Arah gerak bendanya ini kan Fy ke bawah, maka gesekannya ke atas. Kalau si Fa ini selalu ke atas nih, gaya Archimedes, gaya ke atas. Nah dia gaya ke atasnya harus sama dengan gaya ke bawah. Ini saat dia memompa nih. Jadi kalau kita tulis ini gaya untuk memompanya, untuk memompa berarti si Fy ini harus sama dengan F gasnya, F gas ditambah Fa nya situ ya. Fa nya ini gini, dia gayanya itu adalah gaya dari si Archimedes, sekali lagi ya, gaya dari si Archimedes. Ini Archimedes Fa. Oke. Nah, sekarang F gasnya berapa? 20 di situ dikasih tahu ya. Kemudian ditambah gini dulu. Kakak ganti dulu persamaannya ya, si gaya ke atas itu. Ini masih tetap kakak tulis F gesekan ditambah Fa nya itu rho dikali G dikali volume. Nah, volume itu apa? Volume itu adalah, di sini kakak tambahin, volume itu adalah luas alas kali tinggi. Oke, jadi ini kita ganti volumenya itu jadi A dikali H. Oke, baru sekarang kita masukin nih Fy nya, jadinya sama dengan, berarti ini 20, gesekannya massa jenisnya air, massa jenis air itu 1000 ya, kalau dalam kilogram per meter kubik tadi jangan lupa. Kemudian ini 10 gravitasinya, kemudian luas penampangnya berapa? 75 kali 10 pangkat min 4 kalau dalam meter persegi, kemudian dikali H nya berapa? H nya 8.
Oke, H-nya 8. Oke. Ini berarti 20 ditambah 7. Ini kan 10 pangkat 3 dikali 10 itu 10 pangkat 4. Dicoret sama 10 pangkat min 4, jadi habis ya. Nah, tinggal 75 dikali 8 itu dapatnya 600. Oke, jadi FV-nya itu adalah 620 Newton. Oke, tapi bukan itu yang ditanya. Yang ditanya itu sekarang gaya yang diperlukan. Nah, ketika gaya yang diperlukan ini nih, yang ini gaya yang diperlukannya berapa? Ini kan berarti kita pakai hukum, pakai rumus momen gaya ya, atau torsi ya. Momen gaya atau torsinya. Oke, masih ingat nggak rumus torsinya? Torsi itu rumusnya tau sama dengan gaya dikali lengan gayanya. Nah, sekarang kalau kalian lihat itu berarti FY, ini FY berarti yang posisi ini, itu dikali lengannya. Lengannya berapa? 0,2. Lengannya itu dari mana sih? Lengannya itu dari porosnya. Porosnya itu di tengah ya. Sumbu putarnya di sini dari porosnya itu. Anggaplah P nih. Berarti FY dikali 0,2 itu harus sama dengan si F dikali dengan 1. Dia lengannya 1. Oke, berarti dari sini kita dapat nih. Berarti oke, tulis dulu di sini. Berarti F sama dengan, berarti F-nya tadi berapa? 620 ya. 620 dikali 0,2 deh. Dapatnya berapa? Dapatnya 124 Newton. Oke. Jadi kita dapat nih gaya yang diperlukan untuk memompanya itu 124 Newton. Jadi jawabannya yang A. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan soal-soal di fluida statis bagian yang kedua ini. Semoga bisa dipahami oleh kalian semuanya. Jika merasa ada yang belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.